Pak, kasihan itu masyarakat Indonesia yang tiap hari kejebolan datanya. Dan supaya Bapak tahu ya, gua hari ini super senang sekali karena tadi jam 1 siang gua ditelepon oleh staf kepresidenan Indonesia. Ternyata video gua yang gua curhat sama Pak Jokowi itu, video ini aku buat khusus kepada Pak Jokowi karena aku mau curhat nih Pak. Pak, Bapak kan udah tahu kan kita baru ada kena serangan hacker dan diminta 131 miliar Pak di pusat data nasional kita. Pak, supaya Bapak tahu ya, aku sudah tahu serangan ini akan terjadi sejak 19 Maret 2024. Ini dia buktinya Pak. Ada laporan bahwa akan ada serangan besar-besaran, serangan cyber besar-besaran. Aku ada buat 2 video yang dimana katanya akan ada serangan di perbankan Indonesia dan data Indonesia. Dan kejadian kan Pak, terbukti kan Pak. Dan supaya Bapak tahu, nggak ada yang peduli tentang kejadian yang sudah aku prediksi tersebut Pak. Bapak ingat masih Bank Syariah India di Konoha sana yang kejebolan itu? Pasti akan terjadi lagi Pak. Karena apa? Karena pemimpin yang Bapak pilih menghandle data Indonesia itu tidak kompeten. Mungkin nggak tahu apa-apa soal teknologi gitu loh Pak. Maaf aku harus ngomong keras nih Pak. Pilihlah anak-anak muda yang ngerti teknologi, jangan bapak-bapak yang udah tua, baby boomers, yang nggak tahu soal apa-apa dan Bapak harus milih dia karena politik gitu loh Pak. Aku udah kasih tahu tentang perbankan di Indonesia itu akan kejebolan dan benar terjadi. Dan mau berapa kali lagi kejebolan dan uang masyarakat itu hilang supaya Bapak mengerti dan supaya Bapak nangkap betapa bahayanya data ini jebol gitu loh Pak. Ya aku kasih tahu ya Pak ya. Aku ketemu lubang, tim kita dari satriacyber.com itu ketemu lubang di beberapa bank Indonesia. Dan ada beberapa bank swasta yang kita temukan. Begini loh Pak ya. Dari bank swasta tersebut, aku pernah kasih tahu di Instagram ada ketemu lubangnya pada saat itu. Tahu nggak Pak? Besoknya bos besar dari bank itu menghubungi saya pribadi dan tim kita pribadi dan diundang dan kasih tahu, coba jelaskan di mana lubang tersebut dan kita jelaskan dan kita perbaiki sama-sama. Dan sampai saat ini hanya butuh waktu 7 harian masalah itu kita selesaikan dan bank tersebut nggak bisa dijebol lagi. Tapi bank yang plat merah ini Pak, aku nggak berani kasih tahu karena kalau aku kasih tahu mungkin besok aku bisa jebol masuk penjara. Kita kasih tahu 4 kali kita datang ke sana Pak, 4 kali kita datang ke sana. Ini loh kita demo ke A, ke B, ke C, ini lubangnya dan tetap tidak dipedulikan. Tanda kutip, sampai sekarang lubang itu tidak diperbaiki juga. Kalau diperbaiki, pastinya sudah selesai hanya beberapa saat. Dari bulan Januari sampai sekarang, lubang tersebut masih ada. Kalau Bapak mau, kita dengan senang hati, tim kita akan senang hati demo kepada Bapak Jokowi. Ini bahayanya. Bapak tentukan sekali apakah saya hanya ngomong bacot atau benar lubang ini akan bisa dimanipulasi Pak. Ada buktinya. Aku nggak berani ngomong sembarangan kalau nggak ada buktinya. Pak, kasihan itu masyarakat Indonesia yang tiap hari kejebolan datanya. Dan supaya Bapak tahu ya, baru-baru ini ada kejebolan data kita, fingerprint kita itu jebol Pak, diperjualbelikan. Bayangkan fingerprint kita aja jebol. Dari kejadian Bank BSI yang dulu, Bank Syariah India di Konoha sana, karena aku nggak berani nyebut nama banknya ya teman-teman, ya Pak Jokowi, itu akan kejadian lagi, pasti akan kejadian lagi, kena ransomware lagi di mana-mana. Pasti, dan gua jamin kedepannya pasti kena lagi. Kenapa? Karena gua udah prediksi tanggal 19 Maret itu pun nggak ada yang pedulikan gitu. Itu cukup viral itu, 6-7 juta itu videonya itu dilihat, itu pun tidak dipedulikan. Aku kasih tahu ya Pak ya. Aku itu dikasih tahu sama orang-orang barat, lu itu Cina, jangan ngomong terlalu tajam dan lancang.
Kau tahu itu ada salah satu orang yang cukup lancang ngomong, akibatnya dia jebol masuk penjara. Pak, makanya gue belakangan ini aku udah turun, mental gue sempat down gitu, kasih tahu atau tidak ya gitu. Dan dikasih tahu, gue tuh diserang oleh orang-orang yang merasa tersinggung tersebut. Dia nyerang dengan ribuan buzzer yang setiap saat nyerang Instagram gue, dan gue itu katanya mau dibunuh lah, inilah itu. Gue kasih tahu sama kalian masyarakat Indonesia dan Pak Jokowi, Pak, tiap hari aku dapat email orang yang kehilangan uang, Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, bahkan ada yang orang muda. Yang gue sedih itu adalah oma-oma, bapak-bapak tersebut kehilangan uang dan mereka itu nggak tahu mau ngapain gitu loh. Dan dia minta, Pak Bet, nak, kembalikan uang bapak. Gue bisa apa, Pak, gitu loh. Dan apakah negara lain itu ada kejebolan data? Semua negara pernah kejebolan data. Tetapi Indonesia, dari kejebolan data, 80% kejebolan data di dunia itu milik Indonesia, Pak. Dan percaya aja, 2 tahun, 3 tahun ke depannya, maka seluruh rakyat Indonesia itu jadi target penipuan terbesar di dunia. Pegang ucapan gua. Pak Jokowi udah bisa itu pemimpin yang tidak kompeten, yang nggak tahu dia buat apa-apa itu di pemerintahan itu, diganti aja sama yang lebih muda. Tidak mengurangi rasa hormat gua kepada mereka ya Pak ya. Mungkin mereka cocok di bidang yang lain. Yang handle data di Indonesia itu kasih aja sama orang-orang muda yang tahu teknologi gitu loh. Jangan Bapak karena politik harus memilih mereka dan memberikan jabatan ke mereka padahal mereka tuh nggak tahu mereka tuh ngerjain apa gitu loh Pak. Kasihan itu orang tua yang sering sekali kehilangan uang karena banyak sekali oknum di masyarakat itu yang mempermainkan data mereka, bahkan mengambil uang mereka. Hello Indonesia, gua hari ini super senang sekali karena tadi jam 1 siang gua ditelepon oleh staf kepresidenan Indonesia. Ternyata video gua yang gua curhat sama Pak Jokowi itu sampai ke Pak Jokowi, atau paling tidak sampai ke tim kepresidenan Pak Jokowi. Dan nanti Senin gua diminta untuk datang dan ketemu dengan beberapa kementerian BUMN di Indonesia dan timnya Pak Jokowi. Jadi gua itu diminta untuk ngasih tahu apa paling tidak masukan supaya tidak terjadi kebocoran digital lagi yang ada di Indonesia ini. Kalian tahu betapa senangnya? Ternyata begini rasanya didengarkan oleh presiden kita sendiri, dan seorang rakyat jelata itu didengarkan seperti gua ini rakyat jelata didengarkan oleh presiden kita sendiri. Rasanya senang sekali teman-teman. Jadi kalian nanti gua minta tulis komen di bawah apa yang kalian mau sampaikan kepada Pak Jokowi berhubungan dengan kebocoran digital atau keamanan digital perbankan yang ada di Indonesia. Gua pastikan gua akan share kepada beliau atau orang-orang berada di atas kita ini supaya mereka bisa memperbaiki yang ada yang terjadi di sini. Paling tidak pelan-pelan kita perbaiki supaya keamanan digital di Indonesia itu jadi lebih baik. Dan hal kedua yang gua mau sampaikan kepada kalian, tolong doakan gua untuk keselamatan gua. Percaya nggak percaya, selama 1 tahun ini gua buat edukasi digital tentang kebocoran digital, data, kejebolan bank di Indonesia. Ternyata banyak sekali orang yang atau oknum-oknum yang benci kepada gua. Karena paling tidak gua itu dianggap mengganggu ya, teman-teman, mengganggu kerjanya mereka menipu kita bangsa Indonesia. Jadi gua mau kalian doakan gua karena ternyata orang-orang yang menipu itu banyak, paling tidak oknum-oknum yang ada di atas sana. Ya, percaya aja mereka juga dilindungi oleh oknum-oknum yang ada di atas sana, dan pastinya mereka itu membenci gua. Dan sebenarnya supaya kalian tahu, gua itu mendapat banyak sekali oknum ya teman-teman ya, mendapat serangan ke Instagram gua, TikTok gua, YouTube gua, dan mereka katakan bahwa kamu itu Cina. Serangan rasisme kepada gua itu yang karena buat gua itu down banget gitu loh. Lu itu Cina, diam aja,
udah ada contohnya yang udah jebol 2 tahun penjara sana, lu mau seperti mereka gitu loh. Itu yang gue takutkan teman-teman. Yang paling gue takutkan itu adalah keamanan jiwa gue dan keluarga gue. Jadi gue mohon teman-teman semuanya jadi saksi untuk keselamatan gue dan keluarga gue juga ya teman-teman. Jadi tujuan gue itu bukan cari sensasi ya, tujuan gue itu supaya kita itu setara secara digital di dunia ini, karena kita tuh banyak sekali orang-orang yang otaknya pintar tapi nggak bisa pintar di negara ini, malah harus keluar ke negara orang lain karena kita tuh tidak dihargai di negara sendiri. Jadi sebelum gua balik ke Amerika nantinya, karena gua tahun ini juga akan harus balik ke Amerika, sebelum itu gua mau berikan ilmu yang gua punya, yang kecil ini kepada negara Indonesia ini. Jangan ragukan hati gua, cinta gua ini kepada negara kita Indonesia ini. Dan semoga banyak lagi anak-anak muda, ahli-ahli IT di Indonesia ini berani speak up untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Itu aja dulu. Nanti hari Senin gue akan kasih tahu ke kalian ya pembicaraan kita dengan pastinya akan panjang. Saya harap bisa panjang, nanti ada hal-hal yang kita bisa gue share ke negara ini untuk memperbaiki, dan gue akan undang ahli-ahli IT lainnya yang teman-teman gua, yang kalian yang mau share ilmu kalian itu supaya kita bisa buat negara Indonesia ini jadi lebih baik. Ya, seneng kan rasanya gitu ya. Kalian bisa rasakan gak kebahagiaan gua ini gitu. Udah lama banget rasanya ingin sampaikan ini ke negara kita ini Indonesia. Jadi itu aja dulu. Doakan gua. I love you Indonesia. Ya, itu dulu. Nanti gua akan share Senin nanti ya. Bye bye.